5. Syahadatu an la ilaha illallahu, bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus sholati, dan membayar zakat, wa shaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan, wa hijjul baiti, dan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di dalam perjalanannya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pengajian kita di mana kita masih membahas tentang rukun Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dalam ridha Allah, di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rukun Islam ada 5. Pertama, bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Di antara ciri hati yang sudah mati, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati mautil qalbi adamul hazani ala ma fataka minat ta'ati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ciri hati yang mati adalah adamul hazani. Boleh hazani, boleh hazna, boleh hazna. Jadi zainya boleh dibaca fathah, boleh dibaca sukun. Jadi tidak sedih terhadap ketaatan yang terlewat di dalam dirinya. Ya. Jadi ketika dia tidak ada kesempatan untuk ibadah, dia nggak sedih. Itu tanda hati mati. Ya. Gara-gara dia terlalu sibuk sampai nggak sholat, hatinya nggak sedih, biasa aja, mati hatinya. Gara-gara sibuk sampai akhirnya misalkan keadaan seperti ini, sehingga di daerahnya tidak lagi diadakan sholat Jum'ah, hatinya nggak sedih, malah cengengesan. Ya. Nah ini hatinya mati. Itu hati mati itu begitu Pak. Ketika kesempatan ibadah dalam dirinya hilang, kok dia nggak sedih? Itu mati hatinya. Ya, masya Allah. Ya. Subuh kesiangan cengengesan, subuh kesiangan biasa-biasa aja. Itu mati hati. Makanya sebaliknya, ketika dia selesai atau ketinggalan melaksanakan ibadah, misalkan dia nggak sholat, misalkan dia nggak puasa, itu hancur hatinya, itu tanda hatinya hidup Pak. Artinya begini, andaikan dia nggak ibadah, namun ada rasa penyesalan, kehancuran, yang mana hatinya itu begitu terpukul. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah, kelihatannya nggak ibadah, tapi ternyata hatinya masih hidup. Nah kalau hati hidup, itu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini bisa tobat Pak. Mobil sekalipun berhenti, tapi kalau memang mesinnya hidup, suatu saat bisa apa Pak? Bisa dijalanin lagi. Walaupun sekarang itu dia mobilnya lagi berhenti. Ya, makanya nih kendaraan kita ibadah itu hati Pak. Kalau kendaraannya mati, ya kita nggak bisa kemana-mana. Nah kalau hatinya mati, nggak bisa ibadah apa-apa. Itulah Pak ya.
Kemudian watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Kagak nyesel, kagak sedih, kagak bingung ketika selesai melakukan maksiat. Ya. Kagak sedih ketika terlewatkan kesempatan ibadah, kagak nyesel setelah maksiat. Itu tanda hati yang mati. Masya Allah, ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, "Iza sarotka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min," kata Nabi. Ketika kebaikan yang kau lakukan membuat hatimu berbunga-bunga, senang, gembira, kamu gembira setelah ibadah, kemudian juga kemaksiatan yang kamu lakukan membuat kamu menjadi bingung, menjadi bimbang, menjadi sedih, menjadi terpukul. Itu kata Nabi, fa anta mu'min. Berarti Anda orang beriman. Habis ibadah senang, habis ibadah hatinya bersukacita, ya, gembira ria. Alhamdulillah, ya Allah. Di tengah-tengah orang-orang udah enggak, artinya banyak yang tidak ada kesempatan untuk sholat jamaah karena memang mungkin daerahnya rawan, ya, kena lockdown dan lain sebagainya, sehingga mereka nggak bisa sholat ke masjid berjamaah. Alhamdulillah dia masih bisa sholat jamaah, hatinya berbunga-bunga seneng karena masih bisa sholat jamaah. Itu ciri orang beriman. Nih Bapak nih, sekarang kita masih bisa ngaji walaupun dengan suasana yang berbeda. Kalau Bapak seneng, alhamdulillah, ya kan. Masih ada pengajian di tengah-tengah, ngaji di mana-mana ditutup. Bapak seneng tuh, beriman. Ciri tuh ciri. Ya. Ada juga tuh pada bilang alhamdulillah pengajian masih berjalan. Tapi lihat mah enggak, ya. Ya, ngaji mah enggak, tuh enggak ada masalah sih, senang-senang tuh. Ya lumayan katanya, syiar Islam masih jalan, ya lumayan lah, ya itu juga lumayan Pak, ya. Jadi artinya jangan sampai ketika selesai ibadah biasa aja, ya. Pagi-pagi berseri-seri, wih kenapa senang amat kayaknya, wih saya mah lagi dapat nikmat gede nih, apa? Semalam alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah, ya kan, berbunga-bunga hatinya Pak. Tanda iman. Ketika dia maksiat sedih Pak, nyesalnya luar biasa. Itu tanda hati hidup. Itu tanda orang beriman. Selesai maksiat, ya. Misalkan maksiat apa misalkan, ya. Apa kira-kira Pak? Maling atau riba, ya, lain sebagainya. Nyesel dia. Hatinya hancur, ya. Makanya kalau kita maksiat Pak, ya. Satu, tutupi kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Itu adab orang yang maksiat tuh. Jadi yang maksiat juga punya adab, Pak. Satu, tutupi kemaksiatan kita. Jangan ada orang tahu. Bahkan Allah sangat benci sama orang yang suka memamerkan kemaksiatan. Cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Bila perlu istri jangan tahu. Bila perlu anak jangan tahu. Nah yang kedua, kalau kita tahu kemaksiatan orang, kita bantu nutupin. Jangan malah nyebar-nyebarin. Kita tahu si Anu habis berbuat maksiat. Tahu betul kita, wajib kita untuk menutupinya. Itulah sikap seorang muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, si pelaku maksiat harus bertobat kepada Allah, ya. Makanya kata Ibnu Athaillah Sakandari, ketika seseorang nyesel melakukan ibadah, artinya tertinggal ibadah, nyesel kagak bisa ibadah. Misalkan dia udah berapa lama tuh nggak pernah sholat, nyesel. Atau dia suka maksiat, nyesel. Tapi cuma nyesel doang, kagak diikuti dengan perubahan. Ini namanya kata Syekh Ibnu Athaillah
igtiror, ketipu namanya itu mah, atau nipu diri. Ya. Jadi kalau memang dia nyesel amat, saya udah berapa lama kagak pernah sholat, atau kalau nyesel kagak pernah sholat, tidak cukup nyesel, tapi juga berubah dari nggak sholat menjadi sholat. Nyesel amat, kagak pernah ke masjid, bukan nyesel doang. Ya, gua nyesel nih, nggak pernah ke masjid. Ya udah ke masjid yuk, nanti aja dah. Bohong berarti itu mah. Igtiror namanya itu mah, pembohong, penipu kata Syekh Ibnu Athaillah. Ya. Penipu itu mau ngomong doang nyesel. Jadi kalau memang kita nyesel amat, saya Allah ya, sholat kadang-kadang waktu udah habis baru suka nunda-nunda sholat. Kalau memang nyesel ya buktikan. Perubahan yang akan dilihat oleh Allah, bukan hanya ucapan. Itulah ya. Makanya ketika kita nyesel kagak ibadah, nyesel setelah maksiat, yang paling utama setelah nyesel ikuti dengan taubat, perubahan kepada yang lebih baik. Nyesel amat ya udah zina, nyesel amat udah mabok, tapi zina terus, mabok terus, berarti itu namanya apa Pak? Penyesalan yang bohong. Ya, nyesel amat ya. Itu kadang-kadang begitu Pak. Namanya tobat apa itu namanya Pak? Sambal. Ya. Sambal apa kira-kira? Sambal goang apa sambal? Makan sambal, kan. Pedes. Udah gue kapok. Besoknya ada sambal hajar maning. Itulah ya. Jadi mudah-mudahan nih minta sama Allah, minta. Kita kan harus minta ya Allah, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Itu kan diajarin doa kita. Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah berikan saya rejeki, kesempatan bisa taubat sebenar-benarnya sebelum meninggal. Minta sama Allah Pak. Minta sama Allah ya. Sebab kita kan yang ngasih kekuatan bisa taubat siapa? Allah. Ya. Jangan ngerasa hebat. Nanti kalau ngerasa hebat sama Allah nggak ditolong. Minta sama Allah pengen taubat. Ya. Nyesel amat, saya suka buka aurat kalau keluar rumah. Nyesel tapi diulang lagi. Minta sama Allah biar benar-benar hijrah. Sekarang kan bahasa kerennya apa Pak? Asal pakai kerudung hijrah namanya. Walaupun kerudungnya masih pakaiannya masih ketat ngejendol-jendol gitu ya. Itu jadi hijrah. Nyesel amat suka bohongin bini. Padahal dapat duit ngakunya enggak. Ya, pernah bohongin istri Pak? Belum ya? Belum pernah? Wih, sering. Ya. Insyaallah, itulah ya. Makanya itu ciri hati yang mati itu kayak gitu Pak. Selesai kagak ibadah biasa aja, habis maksiat juga biasa aja. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Kemudian para ulama mengatakan ada beberapa ciri hati yang dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Nah ini luar biasa Pak nih. Mudah-mudahan ini ada dalam diri kita nih. Ya, jadi kalau hati kita ini ada perasaan yang nanti kita akan bahas, berarti hati kita sedang jatuh cinta kepada Allah. Ada cirinya Pak, hati yang sedang jatuh cinta kepada Allah. Nah kalau kita jatuh cinta sama perempuan kan ketahuan Pak. Kalau ketemu biasa nggak nyisir ini, nyisir. Biasa nggak pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Ya ini rada beda. Oh berarti lagi puber kedua apa ketiga? Ya, itulah ya. Nah ini ada Pak, ciri hati sedang jatuh cinta kepada Allah. Yang pertama, ayatakida anallah mahmudun min kulli wajhin. Ciri orang sedang jatuh cinta kepada Allah, dia meyakini bahwa Allah Ta'ala maha terpuji dalam segala hal. Itu ciri orang sedang jatuh cinta kepada Allah.
Dia tidak pernah mencela Allah. Allah adalah zat yang maha terpuji. Tidak ada sedikit pun yang ada pada Allah patut dicela. Itu tanda dia sedang jatuh cinta pada Allah. Sama kita sama perempuan juga, Pak. Sama seorang wanita yang sedang kita cintai, kan gak ada jelek-jeleknya, Pak. Kata orang hidungnya pesek, kata dia mah seni itu mah, ya kan? Bukan pesek, seni, ya. Itu kan namanya cinta, selalu ngebela. Ya, teman kan itu kan pasti manusia pasti banyak kekurangan. Ya, cuman namanya cinta, kekurangan nggak terlihat. Nah, kita ketika cinta kepada Allah, dia akan merasakan kemahasempurnaan Allah, dan itu bukan perasaan doang, emang benar Allah maha sempurna. Ketika dia sudah menyadari kemahasempurnaan Allah, berarti dia sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cinta buta sama Allah, apa? Emang benar sempurna. Nah, kalau kita sama perempuan kadang-kadang cinta buta. Udah tahu banyak kekurangan disebutnya sempurna. Ya kan. Tuh cewek gue paling sempurna. Padahal mah Masya Allah, ya kan. Tapi itulah cinta. Itulah cinta, kita nggak bisa nyalahin, Pak. Nggak bisa nyalahin, ya. Yang kedua, ciri orang jatuh cinta kepada Allah, annahu ayyatakida annahu muhsinun ila ibadihi. Dia selalu meyakini bahwa Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Allah tidak pernah berbuat jahat sedikit pun kepada siapapun. Kalau ada di dalam hati kita meyakini Allah selalu berbuat baik kepada hambanya, tanda kita sedang jatuh cinta kepada Allah. Ya. Dan ini benar nyata adanya, Pak. Bukan hanya perasaan, benar memang Allah selalu berbuat baik. Ya. Allah nggak pernah berbuat jahat, masa Allah berbuat jahat? Ya. Hati-hati. Allah itu punya sifat al-adl, maha adil. Kalau Allah berbuat baik, kok kenapa di alam masih banyak kerusakan? Bukan Allah yang ngerusak. Siapa yang bikin gara-gara? Manusia itu sendiri. Jangan suka nyalahin Allah. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampaknya kerusakan di daratan, di lautan. Bima kasabat aydin nas, itu sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Kalau ada kerusakan jangan suka nyalahin Allah, itu pasti perbuatan manusia sendiri. Tujuannya apa? Liudziqahum ba'dallazi amilu, biar ngerasain perbuatannya sendiri. Allah itu lagi ngedidik tuh, rasain tuh perbuatan kamu sendiri tuh. Begitu kalau bahasa kita mah. Ya. Gunung longsor itu pasti perbuatan manusia. Entahkah dengan merusak ekosistem alam, penebangan liar yang tidak terkontrol, atau bisa juga merusak alam dengan berbagai kemaksiatan. Sekarang wabah melanda, pasti ada sebab. Pasti yang bikin ulah siapa? Manusia. Bahkan sekarang sudah mulai terkuak, Pak. Ternyata virus ini adalah sebuah senjata biologis. Memang yang buat adalah manusia, senjata biologis untuk membunuh. Ya. Masya Allah. Ini di Cina, Pak. Baru belum sebulan bebas lockdown, sekarang udah lockdown lagi, Pak. Ternyata kena lagi. Ya, nauzubillah, ya. Artinya mudah-mudahan Indonesia nggak kayak gitu tuh, ya, udah bebas kena lagi. Itu kan artinya kan perbuatan mereka sendiri, Pak. Ketika apapun yang terjadi, kita sakit nih, pasti perbuatan kita. Kena mencret, gara-gara kebanyakan makan sambal, masa nyalahin Allah? Mulutnya yang makan sambal, ya, mangga muda digares sampai 2 kilo. Gimana gak mencret coba? Nyalahin Allah. Allah mah selalu berbuat baik. Kalau kita lagi bukan mungkin, pasti itu kesalahan kita sendiri. Bukan Allah. Allah gak pernah berbuat jahat. Malah Allah yang menyembuhkan. Walaupun memang hakikatnya
Penyakit pun dari Allah. Cuman sebabnya yang bikin siapa? Sebabnya yang bikin siapa? Kita. Yang mengundang penyakit tuh kita. Darah tinggi, tuh makan kambing gak kira-kira. Nggak nawarin lagi sama tetangga. Ya. Sekilo sendirian. Kena darah tinggi, nyalahin Allah. Ya. Itu pasti kita sebabnya, Pak. Pasti kita sebabnya. Kalau kita telusuri kecerobohan kita sendiri. Itulah, Pak ya. Ya. Jadi seperti itulah. Allah muhsinun li'ibadih. Ila ibadih. Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Nggak mungkin Allah zalim. Ya. Kemudian yang ketiga, ayatakida anal ihsan ilahi lal abdi aksaru ajallu min ayyuqabila biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kasura. Kebaikan yang Allah berikan kepada hamba jauh lebih banyak, jauh lebih bernilai dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Kalau kita punya pikiran bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang sudah kita lakukan kepada Allah, itu tanda kita sedang jatuh cinta kepada Allah. Itu kan sebetulnya rumus cinta kan kayak gitu, Pak. Rumus cinta kan kayak gitu. Kayak tadi tuh, kalau kita lagi cinta sama perempuan, pasti kita anggap tuh perempuan selalu berbuat baik kepada kita. Ya. Dia nih, Pak, nyakar muka kita, berdarah, ketawa dia, Pak. Ya kan. Betapa lembutnya cakaranmu, ya kan. Abe besot pipinya tapi nggak marah. Mungkin ini adalah bercanda biar romantis ya. Padahal lagi kesel beneran apa? Itulah turunan kucing garong kali. Itulah ya. Jadi seperti itulah. Jadi emang cinta mah seperti itu, Pak. Ya cuman ini kan kadang-kadang sekali lagi kalau kepada manusia banyak cinta buta ya. Kemudian pasti itu kebaikan yang Allah berikan memang pasti lebih banyak dibandingkan ibadah. Ibadah kita sih apaan, Pak? Ya. Boro-boro pengen dapat surga, boro-boro pengen dapat firdaus. Buat ngelunasi nikmat di dunia yang sekarang sudah kita nikmati belum kebayar. Nikmat bisa mendengar, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berjalan, ibadah kita belum nutup. Segala pengen pakai surga. Kata Allah benar-benar kelewatan nih orang. Ya. Ya, ini kalau kacamata tasawuf begitu, Pak. Kita nih tinggal di rumah orang kaya. Ini contoh, Pak ya. Kita tinggal di rumah orang kaya. Semuanya dikasih. Mau baju dikasih, makan dikasih, bahkan motor dikasih, mobil dikasih, tinggal di rumah juga gratis, gak usah bayar, gak usah ngontrak, semuanya serba gratis. Tiba-tiba kata tuannya, tolong dong pelin kamar saya. Pelin kamar saya. Beres ngepel minta upah. Kira-kira gimana, Pak? Diapain emang punya rumah? Diapain nama yang punya rumah? Bisa dibakar hidup-hidup, Pak. Bisa dibabuk. Wah ilah loh. Kayak gak pernah dikasih aja sama gua. Ya. Ketimbang suruh ngepel doang. Apa minta bayaran. Tuh mobil. Tuh motor. Tuh kamu udah berapa beras liter. Liter beras yang kamu makan di rumah saya gak pernah minta bayar. Ketimbang nyuruh ngepel doang segala pakai minta bayaran. Ini berarti nih orang ini gak tahu tema masih. Kita juga sama Allah begitu, Pak. Yang bagus mah ibadah tuh begitu. Yang bagus nih. Kita lagi belajar ibadah yang bagus. Ingin nyenengin Allah, itu aja udah. Karena Allah udah berbuat baik sama kita, kita dikasih banyak nikmat, syukuran kita kepada Allah, biar Allah seneng. Kalau Allah udah seneng nih, Pak nih, ada orang, Jang, tolong pelin, dipel sama dia. Padahal mah dia nggak pernah minta bayaran, nurut banget, Pak. Padahal mah udah semua udah dikasih, Pak tuh. Cuman setiap disuruh sama yang punya rumah itu selalu nurut. Tolong tuh itu pohon di taman tolong guntingin, tolong dirapihin. Kan lama-lama yang punya rumah juga mikir, ini orang nurut amat ya.
Padahal mah bener Pak, artinya semua fasilitas rumah dia udah ngerasain. Udahlah, karena dia nurut, udah nih. Nih buat kamu nih 1 miliar. Wa ilah, alhamdulillah. Tuh, gara-gara yang punya rumah seneng, sikapnya nyenengin yang punya rumah. Sadar diri kalau dia numpang. Kenapa Pak? Numpang. Kalau kita numpang kudu nyenengin yang ditumpangin. Biar kita kagak diusir. Kita numpang di alam. Alam milik siapa? Allah. Atau kudu nyenengin yang punya alam. Nanti kalau Allah udah seneng tanpa kita minta, Allah akan ngasih surga. Itu yang bagus begitu Pak. Ya. Ini ibadah rada tinggi Pak tuh. Ya. Kenapa kamu sholat jamaah? Atau emang kewajiban saya sebagai hamba, orang numpang di alam, yang punya alam nyuruh sholat, saya sholat. Tahu berapanya, pahalanya segimana? Bodoh amat soal pahala mah saya nggak pernah mikir. Yang jelas ini mah yang punya alam nyuruh saya sholat, selesai. Saya nggak pernah mikirin upah, yang ada aja nggak kemakan, yang ada aja luar biasa banyak. Ini tanda orang lagi cinta kepada siapa Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kalau orang udah punya perasaan begitu Pak, udah nggak ada ngeluh-ngeluhnya hidup. Ya. Ini kita ngaji nih, udah niatnya. Yang punya alam, yaitu Allah Rabbul Alamin, nyuruh kita ngaji. Selesai. Soal kita dengar pahala ngaji sekian-sekian, itu mah sebagai pelengkap, sebagai pemicu bagi mereka yang belum doyan. Yang udah doyan mah nggak perlu dipantik-pantik pahala, datang sendiri. Daripada di rumah gua mikirin nggak karu-karuan, mendingan ke pengajian, ya kan? Sumpek di rumah mulu, ya. Itulah ya. Jadi artinya ketika seseorang menyadari sesadar-sadarnya bahwa nikmat yang Allah berikan kepada dia jauh lebih banyak dibandingkan pengabdian dia kepada Allah, tanda dia lagi jatuh cinta kepada Allah. Kemudian yang keempat, ayat qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah tidak menganggap kewajiban dan hukum Allah yang dibebankan itu semuanya qillah, ringan. Nggak ada tugas-tugas yang Allah bebankan kepada makhluk sesuatu yang berat. Kalau di dalam hati seseorang menganggap semua perintah Allah mudah dilaksanakan, ringan dilaksanakan, dia sedang jatuh cinta kepada Allah dan memang benar mudah. Coba apalah, satu aja sebutin ibadah Allah yang Allah wajibkan yang susah kita laksanain. Coba cari. Haji berat, kudu 40 puluhan juta. Kalau mampu, nggak mampu, wajib gak haji? Enggak. Kata siapa berat? Mana syariat Islam yang berat? Gak ada. Makanya kalau ada orang yang menganggap syariat Islam berat dilaksanakan, berarti dia belum jatuh cinta kepada Allah. Mana syariat Allah yang berat? Semuanya gampang. Sholat subuh berat, bukan sholat subuhnya yang berat, entenya yang ngedul. Jam segitu kata dokter juga memang waktunya bangun. Nggak bagus tuh Pak. Itu memang perhitungan medis juga begitu tuh. Jadi jam 4 itu memang waktunya manusia itu apa? Melek. Kalau masih tidur nanti kesannya kurang sehat. Kurang sehat Pak. Ini medis juga mengakui kalau orang tidur bangun-bangun jam 7, bangun-bangun tiap hari Pak. Jangan salahin Allah kalau kenapa-napa. Ya. Bahkan nauzubillah min zalik, itu arti suka ada namanya penyakit apa? Penyakit kuning, tahu nggak Pak? Itu orang yang suka kesiangan subuh. Jadi memang jam segitu tuh memang waktunya bangun. Apanya yang berat? Apanya yang berat? Jadi nggak ada syariat Allah yang berat. Semuanya ringan dilaksanakan. Lagi sakit ini mah nggak kuat puasa, nggak usah puasa. Nanti kalau puasanya pas udah sehat, nggak sembuh-sembuh, atau tinggal pidyah sampai meninggal misalkan, pidyah. Ya, jadi seperti itulah. Jadi nggak ada yang sulit. Di dalam perjalanan ini mah nggak bisa sholat dengan sempurna, lagi buru-buru, atau jamak dan qosor ada.
Mana coba syariat Allah yang berat? Wudu repot gak ada air, tayamum. Pakai apa Pak? Pakai debu, jangan pakai bedak. Ya, emang mau kondangan. Ya, itulah ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi serba mudah. Aduh ini mah lagi sakit gak bisa diri, duduk. Suruh siapa diri kalau gak bisa diri? Duduk Pak. Duduk juga gak kuat, ngejoprak. Tidur miring, istija. Gak bisa juga mustalqiyan. Gak bisa juga isyarah. Gak bisa juga. Ya sudah. Ya. Jadi mana syariat Allah katanya sulit. Hati-hati itu ngomong begitu. Ya. Nah yang kelima, ciri orang jatuh cinta kepada Allah fi amati awqatihi khaifan wajilan min iradihi ta'ala wa salaba ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa warihima. Orang yang jatuh cinta kepada Allah setiap saat selalu merasa khawatir kalau Allah marah sama dia dan khawatir kemuliaan yang Allah berikan berupa nikmat iman, nikmat Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang sedang jatuh cinta kepada Allah. Artinya apa, Pak? Hal yang paling dia takutkan di alam dunia, satu, Allah marah sama dia. Dua, kemuliaan yaitu iman dan Islam dicabut di dalam dirinya. Itu hal yang paling dia takuti di alam dunia ini, bukan corona, Pak. Ya. Kadang-kadang sekarang ini banyak manusia lebih takut sama apa Pak? Corona. Ya. Itu kita sampai nggak sholat jamaah gara-gara takut corona. Sebetulnya sih bukan masalah takut corona, melaksanakan syariat. Kalau memang satu daerah benar-benar nggak aman Pak, memang perintah Nabi untuk nyelamatin diri dari penyakit. Ya, bukan masalah takut dan nggak takut, melaksanakan syariat. Sebab kita sengaja-ngaja biar kena penyakit juga nggak boleh. Sekarang kita cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Itu ikhtiar kita biar sehat dan memang disuruh kita menjaga kesehatan. Tetap ujung-ujungnya mah karena Allah. Makanya ibadah tetap Pak. Ya, itulah Pak ya. Jadi yang paling dia takutkan itu Allah marah sama dia dan juga dicabutnya nikmat iman dan Islam. Itu yang paling dia takutkan. Itulah ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.